Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tria Diva Maharani dari 12KI1 dan Rombel E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengolahan limbah cair. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu karakteristik limbah cair, jenis limbah cair, dan sifat dari limbah cair. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu karakteristik limbah cair. Karakteristik limbah cair dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, karakteristik fisika, yang kedua, karakteristik kimia, dan yang ketiga, karakteristik biologi. Yang pertama akan saya bahas yaitu karakteristik fisika. Karakteristik fisika dibedakan menjadi beberapa parameter. Yang pertama, TS atau total solid. Total solid merupakan padatan yang terdiri dari bahan organik atau bahan anorganik yang larut dalam air. Yang kedua ada total suspended solid. Menurut Sugiharto pada tahun 1987, beliau berkata jumlah berat dalam miligram per liter kering lumpur pada air limbah yang sudah mengalami penyaringan menggunakan membran yang berukuran kurang lebih 0,45 mikron. Terjadi karena partikel-partikel maupun ukurannya yang lebih kecil daripada sedimen. Selanjutnya ada warna. Pada dasarnya, air bersih tidak memiliki warna. Namun, seiring berjalannya waktu, warna pada air limbah berubah menjadi abu-abu atau kehitaman. Karena warna pada air limbah mengandung ion-ion logam, mangan, humus, plankton, tumbuhan air, dan buangan industri lainnya. Warna dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu warna sejati dan warna semu. Warna sejati disebabkan oleh bahan-bahan terlarut, dan warna semu disebabkan oleh selain dari bahan-bahan yang terlarut, karena bahan tersuspensi juga bisa, yaitu termasuk ke dalam yang bersifat koloid. Selanjutnya ada bau. Disebabkan karena udara yang dihasilkan oleh proses dekomposisi bahan atau penambahan substansi pada limbah. Sifat bau limbah disebabkan karena zat-zat organik yang terurai di dalam limbah sudah mengeluarkan gas-gas seperti sulfit dan amoniak yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Pengandalian bau sangat penting karena terkait dengan masalah estetika. Selanjutnya ada kekeruhan. Kekeruhan disebabkan oleh zat yang tersuspensi, baik yang bersifat bahan organik maupun bahan anorganik, yang mengapung dan terurai di dalam air. Selanjutnya yang terakhir itu ada minyak dan lemak. Minyak dan lemak yang mencemari air dimasukkan ke dalam kelompok padatan, yaitu padatan yang mengapung dan mencemari di atas permukaan air. Pada minyak dan lemak merupakan bahan organik yang bersifat tetap dan sukar diuraikan oleh bakteri. Karena berat jenisnya yang lebih kecil dari air, maka minyak membentuk lapisan tipis di atas permukaan air dan itu membuat oksigen sulit masuk ke dalam air. Sekarang kita masuk ke karakteristik kimia. Karakteristik kimia dibedakan menjadi 4, yaitu BOD, COD, DO, dan pH. Di mana BOD atau Biological Oxygen Demand merupakan jumlah oksigen yang terlarut yang dibutuhkan organisme hidup untuk menguraikan atau mengoksidasi bahan-bahan buangan di dalam air. Hasilnya itu dinyatakan dengan ppm. Yang kedua, Chemical Oxygen Demand atau COD. COD merupakan jumlah kebutuhan oksigen di dalam air untuk proses reaksi kimia guna menguraikan unsur pencemaran yang ada. Yang ketiga, Dissolved Oxygen. DO adalah kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk respirasi aerob mikroorganisme. Yang terakhir, pH atau derajat keasaman. Keasaman ditetapkan berdasarkan tinggi rendahnya konsentrasi ion hidrogen di dalam air. Terakhir ada karakteristik biologis. Karakteristik biologi biasanya digunakan untuk mengukur kualitas air, terutama air yang digunakan untuk sebagai air minum atau air bersih. Parameter yang digunakan adalah banyaknya mikroorganisme yang terkandung di dalam air limbah. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis limbah cair. Limbah cair itu ada 4, limbah cair domestik, limbah cair industri, rembesan dan luapan, dan air hujan. Yang pertama, limbah cair domestik. Limbah cair domestik yaitu limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, seperti air cucian, air tinja, dan air yang lain-lain. Yang kedua,
ada limbah cair industri. Limbah cair industri yang dihasilkan dari proses produksi. Seperti contohnya, pencucian buah segar untuk dijadikan buah kaleng. Yang kedua contohnya seperti pencucian kain pada pembuatan kain tekstil. Dan yang ketiga itu ada rembesan dan luapan. Rembesan dan luapan yaitu limbah cair yang berasal dari saluran pembuangan yang berasal di dalam tanah atau luapan yang muncul ke permukaan. Yang terakhir ada air hujan. Air hujan yaitu yang turun dari langit yang membawa partikel-partikel untuk turun ke bumi, dan air hujan itu dimanfaatkan untuk menyirami tanaman yang seperti ada di dalam hutan dan yang lain-lain. Sekarang kita bahas sifat dari limbah cair. Yang pertama, sifat fisik. Bahwa derajat kekotoran air limbah sangat dipengaruhi oleh sifat fisik, seperti kandungan zat padat pada efek estetika, bau, warna, kejernihan, dan temperatur. Yang kedua ada sifat kimia air limbah, yaitu bahwa kandungan bahan kimia yang ada di dalam air limbah dapat berpengaruh negatif pada lingkungan, sehingga harus ditangani dengan benar. Jika tidak, dapat berakibat fatal, maka bahan beracun yang seperti unsur-unsur logam berat itu dapat merusak ekosistem lingkungan. Yang terakhir ada sifat biologis air limbah. Pada dasarnya, pemeriksaan biologis itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah ada bakteri-bakteri yang berada di dalam air limbah. Sifat biologis ini diperlukan untuk mengukur kualitas air, terutama air yang digunakan untuk air minum, karena untuk menetralisir tingkat kekotoran limbah sebelum dibuang ke pembuangan limbah. Jadi itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.